Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah di-share di video sebelumnya. Jadi kita terlebih dahulu untuk input SKP ini. Jadi kita belum pada tahap tutup SKP ya Bapak Ibu. Jadi tahap menginput SKP. Sebenarnya ini udah dimulai dari tanggal 22 November kemarin dan akan berakhir tanggal 26 November ya 2021. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Mohon maaf baru sekarang karena memang sangat padat ya untuk kegiatan sekarang ini kepegawaian. Ini juga sih sebagai penguatan karena memang sebelumnya saya juga sudah meng-share untuk videonya ya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Cuman ada beberapa sedikit tambahan-tambahan saja. Kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Kemudian ini klik input SKP. Nah ini adalah template atau redaksi yang sudah dibuat oleh tim kinerja seperti ini. Jadi ini untuk kepala sekolah seluruh Jawa Barat. Jadi untuk kepala sekolah seluruh Jawa Barat pasti template-nya ada 4 poin ya Bapak Ibu. Kita bahas nanti, kita elaborasi poin per poin. Nah ini untuk template ini untuk kepala sekolah terhubung dengan rencana kinerja. Ini kan rencana kinerja atasan, jadi atasannya ini berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan untuk atasan kepala sekolah itu kepala seksi pengawasan, untuk yang ini rencana kinerja atasannya adalah kepala seksi pelayanan Cadisdikwil wilayah 11 ya. Jadi turunan dari kepala seksi pelayanan untuk kepala sekolah ini. Nah, ini adalah misalkan tersedianya sekolah yang lulusannya memenuhi standar kompetensi cabang dinas pendidikan wilayah 11, ini adalah rencana kinerja kepala seksi pelayanan pendidikan ya, cabang dinas pendidikan wilayah 11. Kemudian ini adalah targetnya atau rencana kerja kepala sekolahnya ya. Ini sudah ada sebelumnya, jadi Bapak Ibu cukup tidak usah dirubah-rubah ya redaksinya atau merubah sedikit saja, cukup mengklik yang ada gambar pensil ya warna hijau, klik ini, kemudian diklik. Nah kalau di Bapak Ibu kemungkinan nanti ininya kosong. Nah ini jadi redaksinya tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi sampai situ, tidak ada di SMA 18. Silahkan ini menyesuaikan dengan misalkan kalau misalkan kepala sekolah SMA 18 berarti yang diinputkan seperti ini ya, SMA 18 Garut. Kemudian di target tahunan, nah yang ini juga kosong. Nah ini kosong ya. Cuman yang 100% ini sudah ada dari sananya. Ini template juga. Kemudian ini sebelumnya 12 bulan. Ini juga sudah ada sebelumnya. Nah ini juga untuk jumlah lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Ini juga sudah ada sebelumnya ya. Persentase lulusan yang memenuhi standar kompetensi juga ini sudah ada sebelumnya. Ini juga sudah ada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan ini saja target tahunan. Nah ini kosong. Nah bagaimana cara mengisinya? Sebenarnya gampang dan sangat simpel Bapak Ibu ya. Ini kan sudah ada clue-nya ya. Misalkan untuk rencana kerja tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi di SMA 18 Garut. Nah berarti kita lihat di sini clue-nya jumlah lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Untuk mengisi ini berarti kita harus melihat di kelas 12 berapa jumlah siswanya. Kalau misalkan di SMA 18 misalkan jumlah siswanya itu di kelas 12 yang telah lulus memenuhi standar kompetensi 400 orang, maka di sini yang diinputkan adalah sama ya 400 orang. Nah, ketika sudah selesai mengisi ini 400 orang, klik simpan.
Klik simpan Bapak Ibu. Oke. Nah, itu baru target pertama ya. Jadi untuk target kepala sekolah ini ada banyak sekali target. Ada target yang 1, 2 ini ya. Poin 1 dan poin 2 ini adalah target pembelajarannya. Target pembelajaran. Poin 1 dan poin 2 adalah target pembelajaran. Poin 3 dan poin 4 adalah target sebagai kepala sekolahnya, jadi manajerialnya. 1, 2 pembelajaran, 3, 4 manajerialnya sebagai kepala sekolah. Nah, untuk waktu pengerjaan, kalau defaultnya itu kan 12 bulan, Bapak Ibu bisa mengeditnya ke 6 bulan berdasarkan instruksi BKD. Yang 12 bulan ini dirubah menjadi 6 bulan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, klik simpan Bapak Ibu ya. Harus 6 bulan. Kemudian lanjut ke target kedua. Tinggal klik ini lagi. Nah, ini pasti kosong ya. Ini juga redaksinya pasti sampai sini. Ini juga tinggal diketik nama sekolahnya. Seperti ini. Kemudian ininya pasti kosong, diisinya misalkan ini ada clue-nya ya, jumlah proses pembelajaran dan penilaian yang diterapkan sesuai dengan standar. Maksud dari jumlah proses penilaian ini adalah include dengan PKG, jadi penilaian kinerja guru. Tiap tahun kan ada ya, tiap guru itu membuat 1 orang 1 biasanya di akhir tahun. Di aturan sih sebenarnya 2 kali dalam 1 tahun itu, cuman memang di lapangan seringnya sekolah itu membuat untuk PKG ini di akhir tahun saja 1 kali ya, itu juga sih sebenarnya tidak terlalu masalah. Nah, setelah konsultasi dengan Pak Sofian, untuk target tahunan ini bisa diisi dengan 1 dokumen. Karena kumpulan dari PKG itu merupakan ya 1 dokumen. Jadi dikatakan kumpulan PKG itu sama dengan 1 dokumen. Ini juga disesuaikan 6 bulan lagi ya, sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk rencana kerja bulanan yang ini untuk sementara di skip dulu ya, dilewat, jadi nggak usah diisi Bapak Ibu. Lewat dulu, udah seperti ini, simpan lagi. Itu untuk target kedua ya. Kemudian lanjut ke target ketiga. Nah, diingatkan lagi ya, 1, 2 adalah proses pembelajarannya dari kepala sekolah ya. 3, 4 adalah tugas sebagai manajer, sebagai kepala sekolah. Kita edit lagi poin ketiga. Ini juga sama ya, tinggal ditambahkan nama sekolahnya untuk rencana kerjanya. Kemudian lihat clue-nya, jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi secara memadai. Nah, ini juga adalah dokumen-dokumen tentang sarana dan prasarana sekolah. Ini berdasarkan masukan dari Pak Sofian juga. Untuk ini bisa diisi dengan 1 dokumen karena kumpulan dari sarana prasarana ini dikatakan atau sama dengan 1 dokumen. Jangan lupa untuk waktu pengerjaan sama diedit menjadi 6 bulan. Kemudian yang lainnya ini lewat dulu rencana kerja bulanannya. Setelah itu simpan lagi. Ini sebelum beranjak ke angka kredit Bapak Ibu ya. Jadi cukup mengisi itu dulu aja. Ini target keempat ya. Klik lagi. Nah, seperti biasa tinggal ditambahkan nama sekolahnya untuk rencana kinerjanya. Untuk mengisi target tahunan, lihat lagi clue-nya, jumlah anggaran yang termanfaatkan secara akuntabel. Ini juga berarti laporan-laporannya berkaitan dengan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran ya. Ini juga sama ya, include berarti sama 1 dokumen. Jadi ini 1 dokumen ini maksudnya adalah kumpulan dari
dokumen-dokumen atau laporan-laporan kaitannya dengan anggaran. Seperti ini, kalau sudah seperti ini waktunya 6 bulan. Kalau di Bapak Ibu ini 12 bulan ya, karena ini saya sudah dapat edit, jadi 6 bulan, ini sudah 6 bulan. Nah ini yang betul 6 bulan, jadi periode semester 2 itu dari Juli sampai Desember. Itu untuk SKP Permenpan baru, kemudian dari Januari sampai Juli itu untuk Permenpan RB yang lama. Formatnya sih memang agak beda. Nantilah kita ikuti saja dari BKD prosesnya step by step. Untuk sementara input saja dulu, jangan melakukan tutup SKP, jangan dulu melakukan tutup SKP, cukup input. Cukup input seperti itu, dan sekarang kita beranjak ke penginputan angka kreditnya. Caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Ingat ya tadi poin 1, 2 adalah pembelajaran. Kemudian ini 3, 4 adalah manajerialnya. Sebelum mengisi angka kredit, saya akan share dulu Excel. Nanti saya akan share juga di grup kepegawaian Excelnya Bapak Ibu ya. Untuk Excelnya kelihatan Pak Haji Maki? Sudah, tinggal diperbesar Pak Panji. Kita mulai dari kepala sekolah dulu ya. Nah ini untuk butir kegiatannya, untuk pengisian angka kredit ini ada di kolom ini ya Bapak Ibu nih. Di kolom butir kegiatan dan output. Nah poin 1, 2 tadi ingat ya ini pembelajaran dari kepala sekolahnya. Ini tinggal kopas saja, butir kegiatan, output. Ingat ya, butir kegiatan, output. Ini nanti tinggal dikopaskan saja. Ini dikopaskan, ini kopaskan. Kemudian kita menghitung manual angka kreditnya. Tentu saja untuk angka kredit ini disesuaikan dengan golongan masing-masing ya Bapak Ibu. Jabatan guru masing-masing. Kita balik lagi ke TRK-nya Bapak Ibu. Nah, ini balik lagi ke sini. Kemudian setelah tadi ya input target tahunannya, kita klik untuk penginputan angka kredit yang warna ungu ini ya, warna unyu-unyu ya. Klik ini. Yang unyu-unyu. Nah, tadi kan ingat ada kolom butir kegiatan, tinggal dikopaskan saja Bapak Ibu. Tinggal dikopaskan saja dari Excel yang tadi. Dari Excel yang tadi. Ingat ya tadi pembelajaran. Nah, untuk redaksinya untuk butir ini diambil dari Permenpan RB guru ya, yang tahun 16 yang nomor 16 tahun 2009. Nah, ini redaksinya seperti ini, tapi Bapak Ibu tidak usah nyari-nyari ya, tinggal kopas aja dari Excel-nya. Kemudian untuk output-nya juga sama. Ini dihapus dulu ya. Boleh hapus dulu. Untuk output-nya, kolom output-nya juga tinggal kopas saja. Dari Excel tadi. Excel yang tadi ya Bapak Ibu. Mantap. Nah ini, untuk angka kreditnya, untuk angka kredit ini karena masih memakai rumusnya, masih memakai Permenpan RB yang lama, jadi untuk tugas pembelajaran di kepala sekolah ini angka kreditnya itu 25% Bapak Ibu ya, 25% dari nilai pembelajarannya. Misalkan untuk Pak Sopian ini karena beliau adalah golongan 4C, untuk nilai PKG-nya 29,00. Saya perlihatkan dulu ya tabelnya biar Bapak Ibu ada sedikit terbayang. Ini kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Biar semuanya juga mengerti. Sesuaikan dengan jabatannya. Oh, bukannya ini.
Guru Madia ya, Pak Dr. Sofian. Iya, guru maja Pak Haji maksudnya. Guru Madia 29,00. Sebentar Bapak Ibu ya. Biar yang lain juga paham. Nah, ini saya share. Belum di-share. Nah, iya. Nah, ini untuk angka kredit PKG atau pembelajaran ya Bapak Ibu, ini juga lumayan panduannya, tinggal kopas saja sama sih. Nah, ini disesuaikan nanti nilai PKG ini untuk golongan 3A misalkan 10,5, 3B 9,5 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan kan tadi Pak Sofian golongannya itu 4C ya, yang ini nih. 29,00. Bapak Ibu cari kolom yang kriteria baik. Kriteria baik, Karena ini tergantung. memang mayoritas nilai untuk PKG ini adalah kriteria baik, tapi tidak memungkinkan juga untuk nilainya itu amat baik. Tapi ini mayoritas, kita ambil mayoritasnya saja ya. 29,00 atau 29 ya. Ini untuk dasar pengisian yang tadi. Kalau kepala sekolah banyaknya teh golongan 4C-nya, Panji. 4B, 4C ya, betul Pak Haji Fakih. Balik lagi kita ke TRK-nya. Nah, ini untuk pengisian angka kreditnya. Tadi kan 29,00 dikali 25%. Sekitar 7,25. Nah, ini. Udah seperti ini, tinggal tambah. Kemudian setelah tambah, klik simpan. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup seperti ini untuk pengisian angka kredit untuk kepala sekolah ya. Kemudian lanjut ke target poin Pembelajaran 2 kedua, ya. poin 2. Nah, ini kebetulan sudah ada ya. Tinggal kopas saja ya. Ini tinggal kopas dari Excel-nya tadi ya Bapak Ibu. Ini outputnya. Ini sama sih dari Excel, cuman tadi memang sudah dikerjakan. Nah, seperti ini. Untuk angka kreditnya, tadi sudah ada sih pembahasan mengenai ini. Nah, untuk karena tadi 7,25 sudah diinputkan, ya untuk sementara bolehlah diinputkan dulu biar Bapak Ibu tidak bingung. Ini diinputkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini juga sama ya. Ini pembelajaran, poin 1 kan sama poin 2 terkait pembelajaran. Berarti 25% dari tadi ya 29,00. Ini juga 7,25 seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian simpan. Ini udah jadi sih. Nah, ini seperti ini ya. Ini tambah, kemudian simpan karena ini sudah tersimpan tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya poin ketiga, nah ini tugas manajerialnya ya sebagai kepala sekolah. Tinggal klik lagi yang warna hijau. Salah, maaf. Tinggal klik yang warna ungu-ungu, unyu-unyu. Nah, untuk tugas manajerialnya berdasarkan regulasi dari Permenpan RB yang ini yang lama ya, itu 75% untuk tugas kepala sekolah itu ya. Ini juga sama, tinggal kopas dari Excel yang tadi. Ini butir di kolom butir, kemudian ini di outputnya,
Kemudian angka kreditnya tadi 29,75, salah 29,00 dikali 75% menjadi 21,75. Nah, ini untuk poin ketiga ya, angka kreditnya. Kemudian setelah itu simpan ya, tambah, kemudian simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah tersimpan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya poin keempat. Untuk poin keempat sama ya, untuk pengisian angka kreditnya. Ini kan poin keempat manajerial ya. Sama, ini juga tinggal kopas dari Excel-nya. Kemudian outputnya juga sama tadi ya dari Excel yang tadi. Ini biar cepat aja Bapak Ibu. Kemudian angka kreditnya sama, ini juga 29 kali 75%, 21,75. Klik tambah, karena ini tadi sudah ya. Kemudian klik simpan. Nah, kurang lebih untuk kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Gampang, jadi tinggal kopas saja dari Excel yang nanti akan dibagikan di grup kepegawaian untuk panduannya, dan template-nya memang sudah tersedia, jadi tidak ribet, tidak juga mencari-cari mana yang harus diinputkan. Ini memang berbeda ya, pasti hal yang baru buat Bapak Ibu, karena biasanya kan tidak seperti ini ya untuk redaksi dari SKP. Dan memang kita dibantu oleh pihak BKD untuk template ini dibuatkan sengaja untuk mempermudah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam menginput SKP ya. Untuk kepala sekolah, insya Allah sudah sampai situ saja, aman lah, cukup. Kita lanjut ke penginputan yang guru ya Bapak Ibu. Log out dulu. Untuk yang guru juga sebenarnya ini sudah dibuatkan template juga, jadi enak sih untuk sekarang ini, tinggal mengisi outputnya aja ya. Kelihatan Pak Haji Maki baru ini? Kelihatan, mantap. Mantap. Nah, ini juga tinggal klik menu input SKP utama ya, kemudian input SKP. Kemudian, jadi untuk sementara ya, belum tutup SKP dulu Bapak Ibu. Jadi untuk sementara menginputkan itu dulu yang tadi diinputkan. Cukup menginputkan target tahunannya berapa, kemudian angka kreditnya diisi, udah gitu aja sebenarnya. Nanti untuk tutup SKP-nya ada jadwal lebih lanjut yang akan diumumkan ya. Untuk sementara itu saja dulu sampai dengan untuk penginputan ini sampai dengan tanggal 26 ya. Tinggal beberapa hari lagi. 26 November 2021. Nah, ini udah sama, udah ada template-nya. Untuk guru ini tentu saja atasannya adalah kepala sekolah, berasal dari template kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya. Jadi kalau misalkan apa ya? Bentar. Nah, ya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk guru ini juga klik aja yang warna hijau. Nah, yang ini nggak unyu-unyu ya, warna hijau. Nah, ini pasti di menu Bapak Ibu masih kosong target tahunannya, yang ini nih. Nah, ini masih kosong. Ini kosong, kemudian ini juga kosong. Nah, ini untuk targetnya, rencana kerjanya misalkan tersusun RPP efektif. Untuk clue-nya untuk mengisi ini, nah yang ini Bapak Ibu ya, lihat yang ada di pinggirnya. Jumlah RPP efektif yang tersusun. Berarti ini diisinya tentu saja kemungkinan beda-beda tiap guru itu. Ini dihitungnya kalau normal kan 1 tahun ya Ibu. Jadi berapa jumlah RPP yang dibuat oleh guru, seorang guru dalam 1 tahun? Tinggal dimasukkan ke kolom tersebut.
Misalkan dalam 1 tahun membuat 9 RPP, berarti yang diinputkan 9 dokumen. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman karena hitungannya sekarang ini per 6 bulan, yaitu silakan menyesuaikan saja. Dihitungnya dari Juli sampai dengan Desember, seorang guru itu membuat berapa RPP, itu tinggal diinputkan. Misal jumlah RPP-nya itu sekitar lebih 5 ya tadi ya. Ya, maka yang diinputkan 5 ya, 5 dokumen. Untuk ini sudah ada ya template otomatis, tidak usah diedit-edit. Rencana kinerja bulanannya juga di skip, tinggal klik simpan. Untuk guru ini jadi cuman ada 5 target Bapak Ibu, dan yang memang diprioritaskan itu pembelajaran, karena untuk pembelajaran ini menyundul langsung ke IKI-nya kepala dinas atau kepala cabang dinas, nyambung ya dari seksi pelayanan ke kepala cabang dinas, kemudian lanjut lagi ke kepala dinas. Misalkan target IKI dari kepala dinas itu meningkatkan APM atau kualitas mutu standar kelulusannya ya, otomatis untuk meningkatkan standar kelulusan itu otomatis harus dengan pembelajaran. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, kenapa misalkan untuk pengembangan diri dan untuk misalkan PIKI ya, PIKI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif, ini tidak ada sekarang ini. Mungkin jadi pertanyaan karena alasannya adalah itu menyangkut dengan kinerja masing-masing pribadi, PNS itu sendiri atau guru itu sendiri. Jadi tidak berhubungan langsung dengan target kinerja kita. Jadi guru juga harus nyambung dengan rencana kerja kepala dinas, harus nyambung juga dengan rencana kerja kepala cabang dinas, kemudian kepala seksi pelayanan, kepala sekolah, nyambung yang terakhir ke guru ya, seperti itu. Jadi bedanya SKP yang sebelumnya dengan SKP yang sekarang yaitu, jadi kalau SKP yang sebelumnya tidak ada kesinambungan antara yang dari bawah ke atas ya, kalau sekarang ini berkesinambungan, jadi dari unsur grassroots dari guru nyambung pelan-pelan ke menyundul ke tujuannya kepala dinas, nyambung juga nanti dengan visi misi Pak Gubernur. Misalkan visi misi Pak Gubernur meningkatkan ya kualitas lulusan, otomatis untuk meningkatkan kualitas lulusan itu harus dengan pembelajaran yang bagus juga. Tapi sih tetap untuk PD dan publikasi ilmiah ini kan endingnya mah tetap ada dalam pembelajaran. Ketika misalkan seorang guru melaksanakan pengembangan diri, misalkan ngikutin seminar tentang media atau metode pembelajaran, ya otomatis ketika mengikuti itu nyambung include dengan proses pembelajarannya. Otomatis ketika mengikuti seminar, ketika proses pembelajaran ada metode-metode baru, nanti kebaruan baru, otomatis ketika melakukan pembelajaran dengan metode baru akan menghasilkan kemungkinan lulusan yang bagus juga. Jadi seperti itu ya nyambungnya gitu Bapak Ibu. Nah itu untuk target pertama. Jadi di 5 target ini semuanya pembelajaran, kecuali di poin 4 ini ada terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif. Nah ini mah khusus untuk guru-guru yang mempunyai tugas tambahan sebagai wali kelas dan juga misalkan pembina ekskul ataupun kegiatan-kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada Bapak Liut. Ya, intra, kok dan ekstra ya Bapak Ibu. Kenapa juga mungkin ada pertanyaan kenapa misalkan wakil kepala sekolah, kepala lab dan lain sebagainya juga tidak ada, kenapa tidak dimasukkan. Nah itu juga include dengan
proses pembelajaran. Misalkan Wakasek sarana ketika melaksanakan sarananya bagus, pasti menunjang pembelajarannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah termasuk ke dalam poin-poin pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk intinya sih pendidikan kita itu dibuat untuk meningkatkan lulusan yang bagus gitu. Semakin hari semakin bagus, semakin berkualitas, dan juga meningkatkan partisipasi anak sekolah. Itu sih intinya dari target Pak Gubernur. Lanjut ke tahap kedua ya Ibu, ke target kedua. Langsung aja sama sih, klik ini aja ya, klik edit. Kemudian ini ada di sini rencana kerjanya terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Ini juga masih proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran. Nah, ini ada clue-nya untuk ini kan kosong ya. Nah, yang ini Bapak Ibu kosong. Clue-nya lihat yang di pinggirnya ya. Jumlah siswa yang terdidik. Berarti yang dimasukkan ke sini adalah seberapa banyak yang terlibat dalam proses belajar mengajar ya, pembelajaran oleh seorang guru. Misalkan guru itu mengajar dalam satu sekolah itu sekitar 200 orang ya, maka yang dimasukkan 200, di sininya satuannya orang, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi lihat clue yang ada di pinggirnya. Kalau ini sudah tidak usah diedit lagi. Ini sudah template dari sananya. Jadi sudah dibuatkan se-Jawa Barat sama gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa ini 6 bulan juga ya. Kemudian simpan. Lanjut ke target selanjutnya, target ketiga. Nah, ini redaksinya terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Lihat aja di sini jumlah JPKBM. Cuman karena ini tidak ada jumlah jam, maka kami mengambil bulan ya. Untuk pembelajaran efektif itu dalam 1 tahun kan sekitar kurang lebih 10 bulan ya Bapak Ibu. Karena ini satuannya 6 bulan, maka di sininya diisi 5 bulan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian simpan. Lanjut ke target keempat. Redaksinya terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif. Nah, ini maksud terbimbing di sini beda dengan proses pembelajaran. Terbimbingnya di sini adalah maksudnya proses tadi kegiatan wali kelas dan kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler, intra dan kokurikuler ya. Jadi misalkan seorang guru menjadi pembina ekskul, misalkan karate misalkan ya. Misalkan Bapak ini jumlah siswa yang dibimbing dalam ekskul karatenya misal ya 100 orang dalam suatu sekolah, berarti yang diinputkan 100 ya di sininya Bapak Ibu. Ininya isi 6 bulan. Sama ya, kemudian simpan lagi. Terakhir target kelima ya. Terevaluasinya hasil belajar siswa yang efektif. Ini terkait dengan nilai siswa. Untuk nilai siswa ini disamakan dengan jumlah siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ya. Kalau tadi kan 200 berarti sama jumlah siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran itu berapa gitu. Kalau 200 ya sama, ini juga sama gitu, 200 juga yang diinputkannya ya. Seperti itu, ininya dilewat beres. Tinggal sekarang Bapak Ibu pengisian untuk angka kreditnya. Untuk Kasubag TU sebenarnya sih sama saja ya Bapak Ibu. Tidak ada sudah ada template-nya juga. Silakan itu sih menyesuaikan. Intinya sih sama saja seperti ini pengisiannya untuk Kasubag TU dan staf TU yang ada di bawahnya.
Untuk Kasubag TU ini memang untuk sekarang itu ada di bawah kepala sekolah karena memang dari BKD-nya memberitahukan Kasubag TU dan kepala sekolah itu adalah satu tim ya. Cuman memang untuk Kasubag TU ini atasannya adalah kepala sekolah. Mungkin nanti juga ini agak dipertanyakan sih. Cuman itu instruksi BKD untuk sementara ya. Nanti menyesuaikan saja. Kemungkinan nanti sih biasanya untuk atasannya kan untuk kenaikan pangkat biasanya memang harus Kasubag TU dari cabang dinas ya. Kemungkinan nanti ya harus diedit lagi untuk atasannya. Ini untuk sementara saja. Alasan BKD adalah karena memang ibaratnya untuk sekolah itu adalah UPTD, jadi cabang dinas UPTD. UPTD itu kan kedudukannya di bawah cabang dinas ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk Kasubag ini ada di bawah naungan kepala sekolah. Untuk pengisian angka kredit, lanjut lagi ya. Untuk pengisian angka kredit Pak Ocong ini sama ya, tinggal klik input angka kredit. Saya juga akan memperlihatkan Excel-nya ya, sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Untuk di kolom iya sambungkan guru ini juga ada Excel-nya, nanti di-share. Saya akan share dulu lah Excel yang guru ya, biar ada bayangan. Ini ujuk-ujuk ada itu dari mana, biar jelas. Tuh. Kerengajum itu. Untuk guru, nah ini guru. Nah untuk guru juga ini sudah ada template ya tadi ya. Untuk kepala sekolah ini butirnya, yang ini butir kegiatan. Untuk pengisian angka kredit ya, ini outputnya Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi untuk kepala sekolah. Ini butir kegiatannya, yang kolom butir kegiatan yang ini. Kemudian ini outputnya. Guru juga sama, ada kolom butir kegiatan. Nah yang ini semuanya pembelajarannya kecuali poin yang keempat tadi bimbingan. Dan ada outputnya, ini tinggal dikopas saja Bapak Ibu. Kita praktikkan ya Bapak Ibu. Nah ini tinggal dikopas aja yang ini. Kemudian yang ini. Memang untuk poin ini, poin pertama ya, ada beberapa outputnya dengan butir kegiatan yang sama. Kita coba aplikasikan ya Bapak Ibu. Balik lagi ke aplikasinya. Klik ini ya, klik input angka kredit. Oh, ini udah banyak. Sebentar, ini dihapus dulu. Ini contoh. Tadi ya berurutan dari kolom pertama. Untuk guru ini untuk butir kegiatannya mengambil sih redaksi dari Permenpan RB. Yang ini ya, merencanakan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, bla 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 Ibu ya. Kemudian outputnya tinggal dikopas dari kolom outputnya, tinggal kopas saja Bapak Ibu, sangat mudah dan simpel. Untuk angka kreditnya, ini karena unsur pembelajarannya satu ya, sedangkan poinnya banyak. Tadi memang ada masukan dari Dinas Pendidikan. Yang diinputkan hanya
yang di urutan pertama saja. Jadi misalkan ini ya, angka kredit pembelajaran ini kan pembelajarannya Bapak Ibu. Ini masih target nomor 1. Misalkan Pak Ocong ini golongannya 4B atau 4B ya. 4B misalkan lah ya Bapak Ibu. 4B itu kan tadi melihat dari tabel sekitar 29,75. Berarti yang diinputkan itu 29,75. Kemudian tambah. Kemudian simpan. Ya seperti itu. Ini dihapus. Nah, untuk target berikutnya karena sudah ada di sini 29,75 untuk angka kredit target selanjutnya dikosongkan seperti ini ya maksudnya Bapak Ibu. Ini masih proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Tinggal kopas outputnya. Mungkin masih banyak yang kebingungan, tapi ketika nanti aplikasi pasti gampang sih karena memang belum ngelihat Excel-nya ya. Sebentar lagi saya share Excel-nya. Kalau sudah ngelihat terus mempelajari Excel-nya, insya Allah akan sangat mudah Bapak Ibu. Nah ini outputnya. Ini butirnya sama seperti yang ini Bapak Ibu ya. Nah yang ini sama. Cuman memang outputnya beda. Nah ini outputnya beda. Nah untuk angka kreditnya ini bisa diisi strip saja nah, seperti ini. Kemudian karena kan sudah terisi ini 29,75-nya. Kalau diinputkan lagi 29,75 nanti angka kreditnya double. Kemudian tambah. Kemudian simpan lagi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Memang agak error sedikit. Ini bisa diisi dengan ini ya. Tanda strip seperti ini. Karena alasannya karena untuk pembelajaran sudah masuk ini ya 29,75. Kenapa tidak diinput lagi? Takutnya double. Alasannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita inputkan lagi. Output yang lain. Ininya sama. Ini juga hasil dari ini ya Excel-nya. Cuman saya copy dari sini biar cepat aja. Outputnya, nah ini angka kreditnya sama Bapak Ibu ya, dikosongkan. Kemudian simpan. Tambah dulu, baru simpan. Nah seperti ini. Kalau ada keterangan seperti ini abaikan, yang penting sudah tersimpan ya. Atau boleh mungkin diisi, kalau kosong sih jangan, mendingan diisi strip saja. Nah ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah ini angka kreditnya include dengan yang di atasnya. Rencana kerja 1, 2, 3 itu sama ya. Diinputkannya angka kreditnya sama. Karena tadi sudah diinputkan 29,75 untuk poin 2 dan 3 dan 5 ya. Itu tidak usah dihitung lagi Bapak Ibu ya angka kreditnya. Jadi tidak usah dimasukkan lagi. Hanya cuman kita kasih contoh aja ya biar nggak pusing. Misalkan target 3 ya biar agak cepat. Nah ini tinggal butir kegiatannya aja di kopas. Untuk butir kegiatan ini sama sih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah yang ini outputnya beda Bapak Ibu ya. Outputnya yang ini
Nah, untuk angka kreditnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan, tidak usah diinput. Jadi di strip saja seperti ini, kemudian tambah, kemudian simpan. Kalau ada keterangan seperti ini, kita bolehlah isi saja 0 atau bisa tersimpan ya. Kalau strip saja bisa. Nah, ini sudah tersimpan sih, tidak usah diisi 0 lah Bapak Ibu ya. Ini aja strip 0 mah takut nanti asumsinya jadi salah gitu. Strip seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kolom ini tidak usah diisi angka kreditnya tadi karena tadi sudah include dia yang 29,75. Yang target 1 2 3 5 itu sama sih seperti itu cara pengerjaannya. Tinggal yang agak beda ini yang ini nih yang terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif. Ini itu dikali 5%. Misalkan untuk redaksinya seperti ini. Nah, membimbing siswa dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Wali kelas termasuk di dalamnya di sini ya. Kemudian outputnya tinggal kopas lagi ya dari Excel yang nanti akan di-share. Nah, untuk angka kreditnya khusus yang ini dikali 5% Bapak Ibu ya. Jadi 29,75 dikali 5%. Berapa? 29,75 kali 5%. Sebentar ya Bapak Ibu, kita hitung dulu. 29,75 kali 5. Kurang lebih sekitar 1,48 lah kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini untuk angka kredit yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian tambah, kemudian simpan. Untuk poin 2 dan 5 sih sama saja ya seperti tadi, tinggal lihat Excel-nya, kemudian isi. Disamakan saja, tinggal kopas. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Gampang lah insya Allah ya. Ya gimana Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan bisa raise hand dulu lah. Kurang lebih seperti itu insya Allah gampang untuk pengerjaannya. Tinggal kopas saja dari Excel yang nanti akan di-share. Dan memang sudah ada template-nya, jadi tidak usah ribet-ribet nyari redaksi yang kalau dulu mah kan harus sesuai Permenpan RB. Nah, ini nggak usah repot-repot kayak gitu dulu. Karena ini sudah template, jadi sudah ditentukan oleh pihak BKD-nya. Template ini pun memang sudah dikaji secara akademisi juga ya oleh pihak-pihak terkait. Ya, silakanlah Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa kita mulai. Pak Mulyono, mangga Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Pak. Hatur nuhun Pak Panji karena waktasna. Oke, yang pertama Pak Panji saya bertanya, kan ini yang saya tahu bahwa angka kredit itu kan berlaku selama 1 tahun ya. Program 1 tahun, KBM 1 tahun. Sedangkan kita SKP kan 6 bulan, apakah ini nggak dibagi 2? Atau memang harus seperti itu? Misalkan kalau misalkan yang 4A 29,75. Terus yang kedua, untuk yang target nomor 4, Pak Panji,
Ya, kalau siap, kita Pak. nggak jadi wali kelas, itu apakah diabaikan saja atau bisa dihapus atau dibiarkan saja gitu? Kalau nggak jadi wali kelas, nggak jadi pembina eskul seperti itu. Itu saja mungkin Pak Panji yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi siap, wabarakatuh. siap, Pak. Bangga. Untuk langsung jawab ya Bapak Ibu biar langsung gitu ya. Untuk angka kredit, meskipun ini 6 bulan, Bapak sesuai instruksi dari BKD dan juga Pak Sofian, memang tidak ada perubahan Pak untuk angka kredit ini. Tetap yang diinputkan tadi sesuai yang ada di tabel. Kalau misalkan Oke. 29,75 berarti itu sesuai Iya, sip. 29,75. Dan untuk yang 5%, 5% yang poin keempat ya Pak ya. Mohon Itu Pak Panji. bagusnya memang bagusnya karena ini template, jangan ada yang dihapus gitu Bapak karena ini kan sama ya versinya. Iya, Pertanyaannya iya. tadi gimana misalkan kalau tidak jadi wali kelas, kan itu teh ada kegiatan kokulikuler Pak ya, ada kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Iya. Untuk intra dan kokulikuler kan terkait dengan pembelajaran, jadi insya Allah pasti ada lah gitu Bapak ya. Oh Itu gitu. saja sih Pak. Oh iya, Hari siap. 5% ya. Oke, sip. Hatur nuhun Pak Panji. Ya, mangga lajeng mangga Kang Samsul. Mangga Kang Samsul. Bapak Ibu yang misalkan punya PNS atau ASN yang DTK ya, saya harap memang tolong dibantu untuk yang DPK ini karena kalau bisa nanti ada sosialisasi lanjutan lah dari sekolah negeri untuk yang DPK ini. Terkait ini ya Kang Samsul mohon dibantu juga untuk yang SLB, Kang Samsul dan kawan-kawan. Mungkin nanti bisa dikumpulkan guru-guru SLB untuk penginputan ini. Karena ini yang pertama memang waktu agak terbatas, kemungkinan sih sudah ditambihan waktosna ya Bapak Ibu. Tapi ya 2 hari ini kalau bisa ya dimaksimalkan Bapak Ibu ya, biar nanti untuk proses tutup SKP-nya tidak akan menjadi masalah karena SKP ini sangat penting sekali untuk para ASN ini. Tidak ada SKP agak bahaya juga gitu ya untuk proses kepegawaian nanti takutnya bermasalah. Kang Samsul mangga diantos patarasana. Assalamualaikum. Oh, kemungkinan ini terpijit ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain misalkan ada pertanyaan atau memang mudah? Bu Enda Yani, mangga Bu Enda Yani dari SMA 6. Mangga Ibu bade naros naon Ibu mangga diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Dulu Bu. Pak Panji izin nggak nyalain videonya Pak. Siap, siap Bu. Itu saya ingin bertanya yang target yang nomor 4 Pak. Jika double menjadi wali kelas dan pembina ekstrakurikuler untuk angka kreditnya gimana Pak? Apakah tetap dikali 5% yang tadi yang 29,75 atau memang dikali 2 lagi begitu Pak? Untuk itu kali saja 5% Ibu, biar seragam sih Bu. Oh, Ya, gitu, ini sih jadi begini Bu, untuk SKP yang baru ini memang sedang dikembangkan sih. Utamanya memang kita proses aja lah penginputan ini dulu. Untuk perbaikan-perbaikan nanti berjalan seiring waktu ya Bapak Ibu. Ini juga kan SKP ini baru Provinsi Jawa Barat saja yang melaksanakan se-Indonesia gitu ya, baru provinsi kita aja. Untuk yang lainnya belum gitu. Bahkan untuk yang membuatnya dari Kemenpan RB itu belum melaksanakan untuk format yang baru ini. Provinsi Jawa Barat jadi ini ya, jadi pionir juga untuk SKP ini, pilot project ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sih. Jadi untuk sementara memang isi aja Bu, terlepas nanti misalkan ini sebenarnya agak try and error Ibu. Nanti mungkin masih ada kajian-kajian akan dikembangkan lagi. Cuman untuk sementara sih dikali aja 5% Ibu untuk angka kreditnya Bu. Ya, siap.
Ya, hatur nuhun Pak Panji. Assalamualaikum. Siap Bu, mangga. Yang lain mangga Bapak Ibu diantos. Assalamualaikum, Pak Panji. Mangga Bu Dewi. Upami kanggo wakasek. Nah, gimana itu Pak? Untuk Wakasek ini Ibu tadi kan sudah dijelaskan berdasarkan instruksi atau arahan dari Pak Dr. Sopian. Untuk Wakasek Kepala Lab itu sudah include dalam proses pembelajarannya. Jadi ketika misalkan Ibu menjadi Wakasek Sarana misalkan ya, Wakasek Sarana kan untuk menunjang sarana prasarana. Intinya sarana prasarana itu balik lagi ke proses pembelajaran Bu. Jadi intinya memang untuk mendukung visi misi Pak Gubernur ini intinya ada di proses pembelajaran. Tentu saja Wakasek itu perannya juga nanti endingnya itu hasil akhirnya ada di proses pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Misalkan sarana sekolahnya baik atau bagus, ya otomatis pembelajarannya juga ya insya Allah akan berbanding lurus, akan bagus juga gitu proses pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Oh iya Pak. Jadi Ya, itu karena- sudah include dengan proses yang karena tadi. kalau dulu kan ada 50%. Iya gitu. Ibu, iya betul sekali. Jadi sekarang mah agak beda Bu. Dan Nah, ini juga memang masih Tempatnya pengembangan gimana? Pak Ibu ya. Jadi ini masih pengembangan. Untuk sementara seperti itu dulu ya Ibu. Untuk Iya. sementara. Jadi kita mengejar pengisiannya dulu Bu. Iya. Terlepas nanti misalkan ada hal-hal yang baru mungkin akan dikomunikasikan. Yang penting kita input dulu. Dan untuk penutupan SKP-nya nanti akan berjalan seiringan gitu Bu. Jadi untuk sementara seperti itu dulu aja Bu. Ya. Mungkin ada banyak pertanyaan ya yang memang agak sedikit beda ya dengan sebelumnya SKP sebelumnya seperti barusan Ibu Dewi ya. Kenapa Wakasek tidak ada? Ya itu arahan dari Pak Sopian karena tadi Wakasek dan misalkan Kepala Lab itu sudah include ke proses tadi pembelajaran itu. Begitu juga dengan pengembangan diri dan Piki Bapak Ibu ya itu juga include pada akhirnya misalkan ketika seorang guru membuat PTK itu dibuat untuk menunjang proses pembelajaran jadi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya seperti itu Ibu atau misalkan mengikuti seminar itu juga digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran jadi intinya mah endingnya ada di proses pembelajaran. Terus hasil pembelajaran proses pembelajaran itu menghasilkan lulusan yang sesuai standar seperti itu Ibu. Mohon Pak, hatur nuhun. Siap, enggak. Ada yang lain? Sepertinya aman-aman saja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan karena ini sudah sore ya bisa di grup kepegawaian. Bagi sekolah yang tidak hadir saya harap ya nanti koordinasi lah dengan saya karena ini memang harus secepatnya tutup takutnya nanti menjadi masalah ya Bapak Ibu. Pak Patah badai naros. Iya Pak Panji perkawis guru BPBK kumaha tah? Oh iya guru BPBK Pak Patah. Sok benten eta kan? Tadi redaksinya berarti kalau pembelajaran digantos janten pembimbingan pepatah. Oh iya. Mohon eta. Ya, Eta laras. sih pepatah mohon. Nuhun Pak Panji. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Panji. Mangga Pak. Oh, aya namanya gentos tadi ayaan suantena abdinya. Kemana? Elor sih kan Pak Panji. Ya siap mangga. Iya punten Pak Panji. Mohon iya abdi ninggal atas buka SKP lah salah seorang guru gitu Pak Panjinya lihat. Ini kebetulan ini di rencana kerja atasan masih kosong Pak Panji. Itu yang pertama. PLT-nya Yang kedua itu PLT-nya Kang. Halo pepatah, Kang Samsul, ini ya terputus-putus. Sinyalnya kayaknya kurang asai. Kang Samsul, nanti karena sinyal mungkin agak jelek, bisa kita komunikasi aja Japri ya Kang Samsul. Oke, siap Kang, siap. Iya. Eta mah gampil sih Kang, biasa diinput ulang eta mah sih. Tapi kan aya template namanya
Ada dina aman, atasana aman. teh aya. Atasana Gitu, teh aya aman. kan. Aman. Nah, Ya, kan aman tiasa kalau kopas angket mah. langsung kopas tiasa diisi langsung dina Excel. Nah kan kuabi kan dibagi Excel. Oke, aya rencana Oke, siap, kepala siap. sekolahna kantun dikopaskeun. Oke, siap, Disesuaikan siap. ya. Da tos raos dina Siap. Excel nama. Mangga Iya, dipelajari siap. heula we Bapak Ibu Excelnya ya, upami aya Nuhun, Kang, patarasan, nuhun. aya nanaon Ya, mangga di nuhun. atas weh di japri weh tapi di grup kepegawaian. Nah, Demikian mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin saya hitung sampai Pak Panji nambi deui tadi Pak. Bu Enda Yani lagi, mangga Bu Nuhun. Enda. Nami deui tadi perkawis ieu Pak aya nama jumlah siswa Pak upami yang bimbingan sama wali kelas, apakah jumlah siswanya yang wali kelas aja atau yang ekskul Kalau aja itu atau mah dua-duanya? digabung aja boleh sih Bu, nggak masalah kalau sih yang itu mah. digabung. Ya, Iya, nggak masalah Hatur sih nuhun, Bu. Kak. Ya, siap Bu Ya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu mungkin sekiannya Panji, mungkin ada maaf, lagi. Pak. Siap. Iya. Maaf Pak Paji, maaf mau videonya nggak dinyalain. Oh, siap Bu, mangga. Barusan buka TRK Pak Panji ya. Tapi masih tetap seperti yang sudah. Mohon Bu, teka kirang jelas Ibu. Oh. Nama teh muka TRK Pak Panji. Mohon. Mohon lajeng Ibu. Mohon. Masih kene anu ti payun kene Pak Panji? Nyungkeun nipna we Bu, anu Ibu nyungkeun nipna. Oke, mohon. ditinggal mohon. Dijaprikeun ya Pak Panji. Siap, mangga Bu, mangga. Mohon. Hatur nuhun Pak Panji. Siap Bu, mangga. Assalamualaikum. Aya nu sanes manawi Bapak Ibu. Kemungkinan untuk yang kosong seperti itu sih sebenarnya gampang juga, tinggal diinputkan lagi aja berdasarkan Excel yang nanti dibagikan. Karena memang untuk Excelnya ini se-Jawa Barat sama gitu redaksinya. Kecuali memang mungkin untuk misalkan tadi dikasih keterangan sekolah, nama sekolah mungkin nanti ya bedanya itu. Pak Ferry, mangga Pak Ferry. Mangga nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Pak Ferry. Kami kanggo TU tacan Pak. TU mah tak acan kabeh hoyong ninggal heula nu TU teh nu kasubagna. Kemungkinan nu TU mah teu robi Pak Ferry teu di reset, jadi masih ngange anu didamel sateu acana. Oh iya siap. Mohon Hatur nuhun Pak. Siap Pak mangga. Assalamualaikum. Anu kariset teh panginten kasubagna hungkul eta ge abi ke panginten nyungkeun sampel salah satu kasubag. Mung proses penginputanna panginten gampil sih kasubag mah tekedang inputkeun angka kredit oge. Janten kayak panginten kantun di sesuaikan sareng template anu ke dibagikeun di template SKPU oge da aya seueurnya kalebet panginten jabatan kasubag TU sekolah nanti ada template-nya. Ketika memang misalkan di template-nya atau di TRK-nya tidak ada, tinggal diinput aja sesuai dengan yang ada di Excel atau di template di Excel-nya ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk staf TU sekolah dan staf TU dari cabang dinas memang tidak di reset, jadi SKP-nya itu sudah ada yang dibuat sebelumnya ya, jadi tidak terreset, jadi tidak usah diapa-apain kalau yang itu ya, biarkan saja. Tidak terreset. Yang terreset itu adalah untuk jabatan kalau di cabang dinas, mulai dari kepala cabang dinas itu memang sama se-Jawa Barat, kemudian kepala seksi pengawasan, kepala seksi pelayanan, kasubag TU, kemudian kasubag TU sekolah, guru, dan kepala sekolah, itu saja. Untuk TU memang, dan untuk staf TU staf di cabang dinas juga itu belum terreset, jadi biarkan saja itu dulu ya, seperti itu. Asal membuat SKP, jangan lupa membuat SKP. Kalau misalkan tidak membuat atau masih kosong, ya harus dibuat. Belum ada template-nya, ya masih menggunakan aturan-aturan yang lama untuk TU itu ya. Disesuaikan sajalah dengan SKP yang sebelumnya dibuat. Seperti itu, Bapak Ibu.
Pak Panji, bisa nanya satu lagi? Mangga, Bapak, mangga. Ini untuk SMA 9, Pak Panji, atasannya kenapa langsung ke Pak KCD ya? Sehingga Itu ya PLT ya Pak ya? mohon. Atasannya, oh iya yang PLT berarti itu mah. Iya, Itu mah sehingga terkait sistem ya Pak. Untuk redaksinya betul nggak Pak? enggak, rencana kerja jadi rencana kerja Pak KCD. Rencana kerja atasannya. Oh atasannya, Iya. itu mah paling diganti nanti Pak. Oh gitu. Disesuaikan dengan Excel nanti rencana Tapi kerja atasannya. itu nggak bisa diketik, Dikunci ya? Dikunci, iya Pak. Kunci. Ya. Ya berarti itu mah harus tapi untuk gurunya Ya, betul, kata-katanya betul nggak Pak? Enggak, ini sebagai saya buka yang saya Pak Panji sebagai guru ini. Sebagai guru berarti udah betul ya template-nya mah Pak, redaksinya. Oh, template-nya betul. Cuman atasannya ya. Atasannya iya. Oh, siap. Untuk sementara Pak input dulu aja Pak. Oh gitu. Sesuai yang ada itu. Untuk oke. masalah atasan kita akan koordinasi juga dengan pihak BKD. Kemungkinan yang PLT pasti seperti itu. Oh. Itu mas sistem Pak. Iya. Isi dulu aja. Yang penting kita nasib. isi dulu aja ya Pak. Yang penting isi dulu nasib aja. Sekolah yang Siap. PLT kemarin kasihan CPNS juga langsung ke Iya. Capeknya Ya, jadi PLT Pak ya. Ya, terima kasih Pak Panji. Ya, mangga Pak. Saya pikir cukup sekian ya Bapak, Ibu. Saya kembalikan ke Pak Haji Maki saja. Terkait nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silakan di grup atau Japri di grup sih enaknya mah biar semua tahu permasalahannya apa dan jawabannya apa. Jangan dibiasakan Japri sih bagusnya di grup kepegawaian silakan. Yang ada di grup kepegawaian baik TU ataupun gurunya silakan koordinasi saja kalau ada permasalahan. Bagi sekolah-sekolah yang hari ini tidak hadir di Zoom, saya harap untuk koordinasi secepatnya ya karena ini memang waktu juga terbatas tanggal 26. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Panji atas informasi dan berbagi ilmunya dengan kami semua. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa ditindaklanjuti seperti tadi yaitu di grup kepegawaian. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada template ya, nanti mungkin dipelajari dan itu bukan tidak bisa dirubah. Kita ambil tinggal copy paste-nya di sana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari cabang dinas pendidikan 11. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak Ibu mungkin secara resmi kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, mangga kalaupun memang berkenan, kalaupun mau lab bisa diizinkan untuk lab. Dan sebagai informasi tambahan, silakan Bapak Ibu ditanyakan di grup kepegawaiannya atau bisa japri ke Pak Panji ya. Tentu mungkin kalau bisa, bukan kalau bisa ya harus jam kerja gitu. Kalaupun memang ada keterlambatan jawab, pasti itu di luar jam kerja biasanya. Silakan Bapak Ibu kalaupun mau berkenan mau live juga. Nanti kalaupun ada apa record-nya tadi ada ya? Nanti bisa ya dikirim record. Baik, terima kasih Bapak, Ibu silakan mungkin bisa live. Izin live Pak Panji, Pak Haji Maki. Wilujeng pun guru mangga. Mangga Pak Panji, Pak Maki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Patah Wilujeng. Hatur nuhun informasi sareng bantosana. Manawi tiasa kabantos ku recordnya, engke apunten.